Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 526. 2 hari telah berlalu semenjak kejadian di mall handphone itu. Kini Kenshin dan Kaori menjalani aktivitasnya seperti biasa. Kemudian Kaori bertanya, "Oh ya Sai, gimana ya? Hari Minggu besok, kita jadi nggak ke desanya Mbak Rena?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Kaori, aku tadi malam dapat kabar. Katanya jalan utamanya, yang melewati jembatan, sedang dibongkar dan diperbaiki. Sementara mobil nggak bisa masuk. Jadi ke desanya Rena kita tunda dulu Kaori." Kaori pun membalasnya, "Oh begitu ya Sai. Sayang sekali ya, padahal aku ingin sekali ke sana." Kenshin pun bertanya, "Oh ya Kaori, udah berapa bulan ya kamu?" Kaori menjawabnya, "Masa sih Sai kamu nggak menghitungnya? Kan aku udah 5 bulan lebih seminggu." Kenshin pun lalu bilang, "Berarti tinggal sebentar lagi Kaori. Aku nggak sabar nih melihatnya." Kaori pun tersenyum, dan berkata ke Kenshin, "Sama Sai denganku, aku juga nggak sabar pula. Mama dan ayah pun sama." Di hari itu, Kenshin dan Kaori berdua, mereka memasak bersama, saling bicara dan bercanda, menikmati kebersamaan yang ada, hingga malam pun datang. Hari pun berganti, kini pagi datang menjelang. Saat itu jam 9 pagi. Seorang wanita yang bernama Ayu Ratna Deviana, pegawai baru yang kerja di PT Berliana, yang baru kerja belum sebulan, mendapati hal yang tak mengenakan. Dari pegawai-pegawai kantor, tak main-main, mereka itu pegawai kantor yang penting. Sebut saja kepala bagian HRD, tak luput pula manajernya, para senior-senior, staf-staf kantor, yang sudah lama bekerja di sini. Banyak di antara mereka tak suka dengan Ayu Deviana. Sebab orang baru, yang masih muda usianya, belum banyak pengalaman kerjanya, tak berjasa pula pada perusahaan. Tiba-tiba saja, bisa masuk kerja, menempati posisi yang penting, sekantor dengan mereka, tanpa menjalani tes wawancara, tanpa menjalani uji kelayakan. Kok bisa-bisanya, posisi tempat kerjanya, sama dengan pegawai yang lama, yang sudah berpengalaman, banyak berjasa pada perusahaan. Hal itu memicu kecemburuan bagi orang-orang yang melihatnya, baik pegawai biasa, maupun yang sudah lama. Dan puncaknya, ketika Pak Rahmat pimpinan perusahaan ini, ada meeting di luar kota. Dalam waktu seminggu pula, mereka semua melampiaskan kecemburuannya, membicarakan hal yang tak baik, langsung di depan Ayu Deviana. Di antaranya ada yang bilang, menyindir dengan berkata, "Oh ya kalian, apa sudah tahu kalau ada pegawai baru, yang main enak saja, belum apa-apa langsung kerja sekantor dengan kita?" Manajer keuangan pun membalasnya, "Yaitu wajar Ibu Retno. Meski tak pantas orangnya, asal yang bawa kuat, bisa langsung kerja, meski itu jalan pintas. Entah apa sebabnya, sampai Pak Rahmat bos kita, memasukkan orang tak berpengalaman, di tempat yang sama dengan kita semua." Ayu Deviana disindir oleh manajer dan kepala bagian HRD di situ, yang lagi bertemu di kantornya. Ayu pun mendengarnya, namun ia diam saja, karena merasa orang baru, dan juga tak berpengalaman. Meskipun demikian, Ayu tetap bekerja, melanjutkan mengetik laporan, di meja yang ada komputernya. Tak lama kemudian, wakil Pak Rahmat datang, yang jadi pimpinan sementara di sini. Dia itu bernama Pak Faisal, yang juga tak suka pula dengan keberadaan Ayu, pegawai baru yang mendapat keistimewaan. Pak Faisal itu bilang, langsung berkata ke Ayu, "Oh ya Mbak Ayu Deviana, apa sudah bisa mengerjakan laporan perusahaan? Soalnya ini pekerjaan yang penting, yang menyangkut keluar masuknya uang. Kalau sampai salah, bukan seorang saja yang disalahkan, tapi semua orang lama, yang bekerja di kantor ini, turut pula kena teguran." Ayu pun menjawabnya, "Oh ini Pak maaf sebelumnya. Ini saya mengerjakannya, dengan pelan-pelan dan memeriksanya. Jadi sebisa mungkin saya berhati-hati." Ayu bicara dengan apa adanya. Namun Pak Faisal itu malah berkata, "Wah kalau pelan-pelan kerjanya, bisa-bisa nanti kita terhambat semua."
menunggu laporan mbaknya yang belum selesai. Atau gini saja, pekerjaan mbaknya ini sementara, digantikan orang yang berpengalaman. Seketika itu juga, Ibu Retno kepala bagian HRD, serta Mbak Monik manajer keuangan, serentak menyahutnya. Setuju Pak Faisal, daripada kita kena celaka, mending diganti aja. Waduh jahat sekali orang di situ. Kok tega-teganya, bicara tak peduli menyinggung perasaan. Kalau Pak Rahmat ada, mereka tak akan berani. Usut punya usut, Ayu ini kemarin, adalah putrinya seorang ibu, yang mengira Kensin pengemudi ojek, dan meminta Kensin untuk mengantar ke rumahnya. Sebab anaknya lagi sakit. Singkat cerita, Kensin pun bertemu Ayu, anaknya ibu itu, yang dalam kondisi sakit, sebab kebanyakan melamar kerja, dari pagi siang dan sore, di banyak perusahaan yang besar. Kensin yang mengetahui itu, nama perusahaan yang dikenalnya. Kensin menelpon Pak Rahmat, yang jadi pimpinannya, memberitahukan tentang Ayu, yang melamar kerja di tempatnya. Ayu pun langsung diterima. Senangnya bukan main. Bahagianya tak terkira, bisa kerja di perusahaan besar. Tapi ternyata, setelah beberapa hari, apa yang dipikirnya, apa yang disangkanya, di luar dari perkiraan. Orang-orang yang kerja di sini, tak ramah semua padanya, tak bersikap baik ke dirinya. Sedangkan Jenny sendiri, yang ikut melamar kerja kemarin. Jenny cewek baper itu, yang sebelumnya bermasalah dengan Kensin, memang sudah diterima kerja di situ. Namun Jenny setelahnya, ia jatuh sakit, dirawat di rumah sakit. Belum sempat masuk kerja, dan Jenny pun tak tahu akan kondisi pegawai-pegawainya. Kemudian saat ini, Ayu Deviana, yang diminta berhenti, agar tak melanjutkan mengetik laporan. Malah Ibu Retno kepala HRD itu bilang, menyuruh Ayu dengan berkata, kalau gitu Mbak Ayu, daripada diam saja dan mendapat gaji buta, lebih baik Mbak Ayu sekarang pergi ke dapur dan bikinkan kita minuman. Waduh bukan main jahatnya, Ayu yang kerja kantoran, malah disuruh jadi office girl, melayani pegawai di sini. Ayu pun sedih hatinya, tak menyangka dengan hal ini. Mau keluar kerja, takut ibunya kepikiran, sebab ibunya sudah senang. Oleh karena hal itu, Ayu melaksanakan saja, ia akan membuat minuman, meski itu bukan kerjanya. Di saat bersamaan, Kensin yang bersama Kaori, di hari ini juga, Kensin bilang ke istrinya, Kaori aku mau keluar dulu ya, mengunjungi perusahaan, sebab aku kemarin, memberi jalan pada seseorang, untuk bisa kerja di situ. Aku hanya kenal pimpinannya, tapi belum pernah masuk perusahaannya. Jadi aku ingin melihatnya, apa dia baik-baik saja, apa sudah senang di sana. Kalau tak ada masalah, aku langsung pulang, sebab hatiku tak enak dibuatnya. Masa memasukkan kerja orang, tak dilihat keadaannya. Kaori pun bertanya, emangnya yang kerja cewek atau cowok ya? Kensin langsung menjawabnya, cewek Kaori, namanya Mbak Ayu, putri dari ibu yang kemarin aku ceritakan ke kamu. Kaori pun membalasnya, dengan bertanya ke Kensin, berarti kamu kangen ya? Kangen sama orangnya? Kensin menyahutnya, kamu Kaori bisa aja bicaranya. Jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Kangenku hanya untuk kamu, dan hanya untuk istriku. Kaori tersenyum. Kaori pun bilang, ya udah say kamu pergi aja. Kan aku hanya bercanda. Kaori pun mengizinkan, membolehkan Kensin suaminya, untuk ke perusahaan itu. Kensin pun mengiyakan. Ia berangkat sendirian. Sedang Ayu Deviana, nampak menangis di kamar kecil. Karena baru saja dibilang pegawai lainnya, hei Ayu, sebenarnya kamu ini tidak pantas berada di kantor utama, bekerja dengan kita. Terus terang saja, lebih baik kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini. Meski Pak Rahmat yang memasukkan kerja, tapi semua pegawai di sini tak suka denganmu. Jadi baiknya, besok kamu bikin surat keluar sendiri, kasihkan ke HRD. Nanti Pak Rahmat biar saya yang bilang. Ayu Deviana sangat terpukul, diusir secara langsung oleh manajer itu, dan Ayu pun memutuskan besok akan keluar, meski nanti membuat kaget ibunya. Sementara itu, para pegawai yang punya jabatan, mereka sedang berkumpul di kantor utama, merasa takkan terjadi apa-apa, meski akan mengusir pegawai baru. Mereka tak khawatir dengan Pak Rahmat pimpinannya, karena nanti akan membuat alasan yang sangat masuk akal. Tak lama setelah itu,
Jam pun sudah menginjak di pukul 12 siang. Saat itu waktu istirahat dari semua karyawan dan pegawai di situ. Hingga akhirnya, Kenshin pun tiba. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya